Mbak, terkait dengan apa sih istilahnya, bagaimana sih mengkomunikasikan dengan pasangan kita gitu kan, terkait Oke. keuangan keluarga di masa ini. Silakan, Mbak. Ya, jadi aku recap sedikit aja cepat. Jadi yang pertama, satu, tetap tenang. Yang kedua adalah segera duduk dengan pasangan Anda dan tentukan income kita berkurang decrease berapa persen dari yang biasanya. Dan setelah kita tahu berkurangnya berapa persen, lalu kita bareng-bareng juga lihat pos anggaran rumah tangga kita. Mana yang sebetulnya bisa kita rearrange ulang gitu ya. Kadang-kadang beberapa orang suka menghindari kata hemat, makanya saya lebih suka ngomongnya adalah di rearrange ulang. Ya, biar Range. lebih Oke. biar lebih enak. Kayaknya kalau orang biasa dengar, aduh mbak hemat, I cannot do that gitu kan. Ada yang kayak gitu. Ya udah, direvisi. Direvisi ya, ada rearrange ulang. Nah, nanti kalau udah sama suami bareng-bareng, oke, dan berarti kita akan pos-pos ini yang akan kita kurangi untuk keuangan rumah tangga kita gitu. Nah, setelah itu yang rutin ya, yang kita bisa coba untuk kurangi. Yang kedua berikutnya adalah kita coba cek dana darurat kita. Jadi kalau misalnya ternyata kita udah bikin itu semua, cek dulu. Ini dana darurat kita keluarga cukup sampai berapa sih? Dana darurat itu apa? Dana darurat itu adalah sebuah dana yang memang dipakainya buat darurat, bukan tabungan yang memang udah enggak sih mbak aku simpan aja, tapi kalau sewaktu-waktu aku mau beli handphone ada seri terbaru aku bisa ambil dari duit itu bukan dana darurat ya. Itu berarti hayang we gitu, keinginan ya. Nah, kenapa harus dicek Mbak Ririn dana daruratnya? Karena kita nggak tahu nih kondisi sekarang ini selesainya kapan, kan dalam ketidakpastian. Jadi mesti dihitung lagi apakah dengan anggaran yang baru tadi yang udah direvisi atau di range ulang, kalau ternyata nanti kan bisa jadi misalnya suaminya sekarang pengurangan income-nya 70%, tapi mungkin ketika akhirnya perusahaannya makin tidak berproduksi, diturunin lagi jadi 50%, ya kan? Ya. Nah, itu dilihat dana daruratnya dengan anggaran yang baru yang sudah direvisi, kuat sampai berapa lama? Sebaiknya kuatnya minimal sampai kalau sudah berkeluarga itu 6 bulan kuatnya. Jadi misal tadi anggaran barunya yang tadinya misalnya adalah 10 juta udah di rearrange ulang jadi akhirnya bisa coret-coret jadi 7 gitu kan ya. Berarti Ya. 7 juta dikali 6 bulan 35 juta. Coba cek dana daruratnya nyampe nggak 35 juta gitu. Kalau misalnya ternyata, oh alhamdulillah nyampe ya dana daruratnya, udah jangan diapa-apain dulu dana daruratnya. Ini selama masih ada sumber income yang masuk gitu ya, kita tetap gunakan dari sumber income itu tadi berdasarkan anggaran yang udah direvisi. Kalau nanti ternyata beneran turun lagi suami income-nya dari 70 sampai 50% atau bahkan jadinya di PHK, nah baru tuh kita sama revisi ulang lagi yang kedua dan baru mau nggak mau kita pakai si dana darurat itu. Sambil terus kita berharap semoga dalam 6 bulan ke depan sudah ada vaksinnya ya. Gitu. Tapi kadang ada yang orang langsung panik soalnya Mbak Ririn, ada yang pengen cepet-cepet diambil dana daruratnya. Padahal dia belum rearrange ulang tuh budgetingnya. Pengen tetap gaya hidupnya sama aja kayak sebelum pandemi gitu kan ya. Pengen tetap bisa go food, pengen tetap bisa apa ya belanja-belanja online, apalagi sekarang di rumah aja makin sering. Udah. Iya. Kemudian gimana nih, Mbak? Sebenarnya masalah-masalah apa aja sih, Mbak, yang suka muncul gitu terkait dengan masalah dalam keluarga? Oke, kalau yang sudah menikah, jadi ada dua ya. Jadi kan karena ini sesuai dengan tema yang Mbak Ririn undang, kemesraan keuangan keluarga. Jadi bisa untuk new family ataupun memang yang sudah memiliki anak gitu ya. Kalau new family saya anggap itu adalah anaknya masih baru bayi kurang dari 12 bulan ya. Kalau yang udah dari situ udah dia saya anggap sudah agak mature dikit gitu ya. Nah, untuk keluarga yang baru, bahkan yang belum berketurunan gitu ya, lagi belum berisi pasangannya atau yang tadi anaknya baru less than 12 months, itu biasanya masalah keuangan yang sering muncul adalah ketidaksesuaian kebiasaan finansial di antara pasangan.
Jadi, misalnya, yang satu itu tipikalnya adalah, udahlah, kalau kita kurang kita bisa pinjem nanti sama orang tua kita gitu, atau bisa pinjem kali nanti, gampang, bisa. Ada satu lagi yang merasa, jangan, kenapa harus pinjam? Gak bisa, kita harus melakukan sebuah perubahan dalam pembayaran keuangan keluarga kita gitu. Nah, jadi itu biasanya masalah paling umum adalah masalah kebiasaan. Gak usah soal keuangan deh Mbak Ririn. Kalau yang baru merit pasti ada kebiasaan-kebiasaan yang di luar keuangan yang membuat shock gitu kan ya. Nah, jadi disadar dulu bahwa oke, saya harus siap mental dulu bahwa nantinya akan terjadi perbedaan cara pandang keuangan dengan pasangan saya. Itu dulu yang pertama, karena itu yang paling sering muncul. Lalu yang kedua itu adalah kita kalau misalnya nanti udah sadar nih ya bahwa pasangan kita ini orangnya punya kebiasaan yang beda sama kita. Kebiasaan yang paling sering muncul lagi adalah begitu katakanlah udah sama-sama sadar gitu ya, ya udahlah lo beda, gue beda gitu. Yang muncul lagi adalah tentang boros atau enggaknya gitu. Nah, soal boros enggaknya ini kadang-kadang persepsinya beda-beda soalnya. Kenapa beda-beda soal boros sama enggak? Suara saya masih aman nggak, Mbak Ririn? Oke, so misalnya soal boros atau tidak, itu kan biasanya suka ada pandangan yang berbeda. Kenapa akhirnya muncul pandangan yang berbeda? Karena pada akhirnya di antara pasangan satu sama pasangan lain, mereka nggak duduk bareng untuk membicarakan goals ya kita mau ngapain. Oke sih, goalsnya kan sama-sama together to jannah ya, Mbak Ririn ya. Amin. Gitu. Tapi ada financial goals yang memang harus dibahas bersama-sama gitu. Oke, apakah contoh gampangnya begitu menikah, apakah kita akan tetap tinggal di rumah kontrakan atau kita akan mulai merencanakan memiliki rumah sendiri, misal. Gitu. Jadi kalau ada financial goals itu lebih mudah pada akhirnya untuk mengukur ini boros apa enggak, karena ada tujuan finansialnya ya Mbak ya gitu. Nah, kalau yang pasangan sudah menikah yang udah agak lebih lama dikit, biasanya kendala yang paling sering muncul itu adalah mereka itu misalnya sama-sama udah punya pandangan yang sama, tapi tiba-tiba di tengah jalan ada perubahan dari rencana mereka. Jadi misalnya tadinya udah sepakat, oh anaknya mau disekolahin di sekolah A, ternyata along the way berjalan, jadi B, gitu kan? Gimana nih jadi B nih angkanya jadi berubah lagi nih, gitu kan? Nah, kalau di situ saya kalau bilang selalu tetap duduk bareng, diskusi bersama. Dan coba jangan naik egonya masing-masing. Itu biasanya kalau udah yang lama, kadang kan udah comfort zone juga ya Mbak Ririn ya. Ya, I know you, you know me. Gitu. Kalau udah di bagian situ, saking comfortnya kadang-kadang ya udahlah aku serahin aja semuanya sama kamu gitu kan. Aku taunya beres aja. Gitu. Nah, itu kalau bisa tetap harus selalu ada diskusi-diskusi keuangan sama pasangannya supaya nanti nggak jadi pointing finger. Maksudnya pointing finger adalah kayak loh kan bukannya udah kamu tuh tadi yang beresin gitu kan biasanya kamu gitu loh karena udah lama gitu kan berlangsungnya. Jadi memang pada akhirnya harus sama-sama tetap ngobrol update gitu. Saya gini ya posisi keuangan kita tuh seperti ini. Kemudian yang kemarin kamu amanain aku untuk bayar ini aku sudah lakukan gini gini gini. Kamu biar tahu ya gitu bagaimana situasinya. Nah, kalau saya kadang suka kasih tips sih kalau misalnya untuk mereka yang udah keburu comfort zone gitu kan suka ada yang tadi saya bilang kan Mbak Ririn kalau udah comfort zone udah ya udahlah kamu ngatur itu saya ngatur ini nggak ada komunikasi lagi gitu kan ya. Nah, saya kasih tips bisa dicoba. Jadi supaya kita tahu mesti cari percakapan tentang keuangan itu di mana, itu coba deh bikin WhatsApp grup, isinya cuma Anda sama pasangan Anda aja. Gitu. Oke. Ya, jadi kalau mau itu saya mau kasih tips untuk mereka yang takutnya nih ya jumble gitu ya percakapan antara pasangan itu dengan percakapan sehari-hari, coba bikin WhatsApp group memang isinya cuma berdua aja, Anda dan pasangan Anda. Nah, di situ kasih tulisan WhatsApp grupnya itu adalah keuangan keluarga siapa, misalnya nama keluarga Anda adalah
Ani dan Dodi gitu, keuangan keluarga Ani Dodi gitu. Nah, di situ bahas tuh segala macam yang related sama keuangan, bukti bayar lah, kemudian financial goals lah gitu. Nah, di situ di WhatsApp itu supaya lebih mudah dibandingin kalau ngobrolnya sama chat biasa ya. Kan nanti jadi jumble ya, misalnya sama urusan udah jemput anak belum gitu. Jadi nanti nyari-nyari lagi soal keuangan ribet lagi kan. Tapi kalau udah punya grup keuangan keluarga Ani dan Dodi gitu. Nah, gampang tuh nanti nyarinya di situ. Bisa misalnya ini lo kemarin udah sempet bayarin anak-anak ini nggak? Nah itu kan jadi lebih enak gitu Mbak Ririn. Oke, saya pertanyaan berikutnya ya dari Mbak Ririn. Oke, pertanyaan dari Mbak Ririn sebagai moderator dari Education for Family adalah kebutuhan yang jadi prioritas dan bukan prioritas gimana nih Mbak memilahnya? Oke, kalau dalam kehidupan berumah tangga, untuk bicara tentang keuangan keluarga, mengenai prioritas dan bukan prioritas, saya kembalikan lagi kepada hasil diskusi berdua. Duduk, oke, yang prioritas yang mana nih? Karena setiap orang financial goals-nya beda-beda Mbak Ririn, gitu ya. Financial goals-nya sebuah keluarga tuh beda-beda gitu. Jadi saya nggak bisa samain. Cuman yang selalu saya tekankan usahakan kebutuhan primernya terpenuhi dan itu menjadi sebuah prioritas satu gitu ya. Kebutuhan primer ini apa, tadi saya sempat bahas di webinar saya gitu ya, ada 5 gitu ya. Satu adalah pemeliharaan agama, konteksnya adalah zakat, infak, sedekah gitu ya. Yang kedua adalah pemeliharaan kebutuhan, itu adalah belanja bulanan ya buat makan, minum, bayar listrik, bayar air gitu kan ya, rumah tinggal gitu. Lalu yang ketiga adalah pemeliharaan intelektual atau pendidikan karena penting ya untuk bisa buat karir mereka juga gitu kan ya. Jadi perlu untuk mendapatkan asupan informasi. Kemudian yang keempat adalah pemeliharaan keturunan. Nah, karena anak ini adalah titipan dari Yang Maha Kuasa, maka titipannya harus kita pelihara dengan baik-baik ya, harus kita jaga dengan baik. Jadi kalau pemeliharaan keturunan ya memberikan pendidikan untuk anak, memberikan kebutuhan sandang pangan papannya. Lalu yang terakhir ini adalah pemeliharaan bisa dibilang sih sebetulnya adalah pemeliharaan diri. Konteksnya itu adalah menabung. Kemudian juga yang kedua adalah biasanya untuk waris, kemudian buat hibah, nah yang seperti itu. Gitu. Jadi buat transfer harta berikutnya. Jadi itu sebetulnya bisa dibilang adalah sebuah kebutuhan primernya seseorang. Saya suka bilang itu masuk dalam kategori prioritas. Nah, jadi kan kalau di luar itu bisa bilang non prioritas kan ya, misalnya adalah kebutuhan mau ganti mobil, misal gitu. Padahal mobilnya yang sekarang juga baik-baik aja sih, cuma udah seri lama gitu kan ya. Oke, seri lama nih, perlu ganti nih. Kemarin ada yang baru keluar. Nah, itu kan jadi bukan prioritas, tadi nggak masuk dalam 5 pemeliharaan tadi. Gitu. Oke, pertanyaan yang berikutnya dari tentunya dari Mbak Ririn, mengatur keuangan biar tetap balance pengeluaran dan pemasukan dan lancar gimana nih Mbak caranya? Oh, oke. Okay. Jadi kalau untuk mengatur keuangan biar tetap balance untuk pemasuk antara pemasukan sama pengeluarannya, kuncinya sebetulnya satu, mampu membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Itu paling gampang. Kalau saya suka bilang gini ya, Allah itu sebetulnya mencukupkan rizkinya kita kok. Beliau itu mencukupkan yang maha kuasa. Jadi beliau yang maha kuasa itu mencukupkan kita untuk kebutuhan primer kita, gitu. Jadi kalau misalnya kita berbalik lagi sama kebutuhan dan keinginan, kalau kita bisa membedakan, itu sebetulnya pasti gak minus. Yakin banget saya, gitu kan ya. Orang kalau punya, saya suka bilangnya gini, coba kadang-kadang ada kan situasi lagi kepepet gitu ya duitnya, kepake bayar banyak gitu pas udah akhir-akhir bulan belum dapat masuk duit lagi gitu, tapi hidup-hidup aja tuh gitu kan ya. Memang sih makannya jadi lebih sedikit gitu kan ya, jajan-jajannya jadi lebih sedikit ya karena dia mengurangi keinginannya, dia hanya memenuhi kebutuhannya dia aja. Jadi pada akhirnya saya selalu bilang kesuksesan dalam merencanakan keuangan kalau related sama mana yang prioritas, mana yang enggak, as simple as that gitu.
what's your needs and what your wants. Kalau bisa separate between those two, biasanya sih nggak terlalu parah banget gitu ya untuk keuangannya. Itu Mbak Ririn. Yang berikutnya, oke, dari Mbak Ririn ya. Prosentase dalam pengeluaran, dalam pengaturan keuangan keluarga bagaimana? Nah, ya, ini banyak banget ya yang ngomong soal presentase. Mbak, ada nggak sih sebetulnya angka rasionya, angka prosentasenya, dan lain sebagainya? Ada. Walaupun ada juga beberapa teman-teman saya yang menjalani sebagai profesi financial planner juga, mereka bilangnya memang ada rasionya tapi nggak bisa disamain setiap orang. Saya bagi aja antara yang single sama yang sudah menikah ya. Walaupun ini temanya tentang kemesraan keuangan keluarga. Kalau yang single itu bisa as simple main dari rasionya adalah dibagi untuk 3 hal ya. Yang pertama, kalau saya punya workshop namanya Three Colors of Money, itu tentang 3 warna uang gitu kan ya. Kenapa saya pakai warna uang? Biar gampang aja orang ingatnya. Jadi, satu itu adalah uang merah. Uang merah itu adalah uang yang ketika digunakan, uang itu pergi gone gitu aja. Gitu ya. Dan uang itu nggak bisa balik lagi gitu kan. Bisa kasih manfaat apa ke Anda? Ya bisa kasih manfaatnya hanya ke diri Anda dan Anda rasakan sendiri. Contohnya, untuk uang merah. Itu Anda mengeluarkan uang, lalu Anda beli jam tangan gitu. Anda bosen sama jam tangannya Anda. Nah, itu Anda beli jam tangan, ya udah Anda pakai sendiri aja kan jam tangannya. Oke, bisa dipinjem orang. Cuman kan uangnya masuk dan Anda keluarkan untuk beli jam tangan, gone gitu aja. Itu untuk uang merah. Berapa sebetulnya prosentase sih uang merah ini? Prosentasenya itu adalah kalau bisa itu di angka 60% buat yang single ya. Nah, masih ada sisanya kan 40%. Itu kalau mau lebih sejahtera buat yang single, sisa dari si 60%, 30% itu adalah untuk kebutuhannya di masa mendatang, yaitu 30% saya sebutnya uang biru. Uang biru ini adalah related sama financial goals-nya teman-teman. Jadi uang biru ini adalah sebuah uang yang kalau uangnya keluar, nanti uangnya bisa balik lagi membawa teman-temannya dia yang lain gitu. Jadi uang ini biasanya untuk bisa memenuhi financial goals-nya dari teman-teman sendiri gitu ya. Yang terakhir itu ada sisanya kan 10%. 10% saya sebutnya adalah sebagai uang hijau. Uang hijau ini fungsinya adalah sebagai dia yang jagain sebetulnya untuk si uang merah dan juga uang biru. Jadi kalau nggak ada uang hijau, kepala mumet. Jadi maksudnya gini, kalau uang hijau itu adalah hanya 10% doang memang prosentasenya, tapi terbagi dua. Adalah untuk sesuatu yang sifatnya adalah dana darurat, baru satu lagi itu adalah sifatnya manajemen resiko. Kalau ini relatednya sama asuransi syariah kalau di teman-teman suka tanya. Nah, saya mau kasih gambaran 60, 30, 10 yang tadi ya. Itu buat yang single, kalau bisa dijalanin, insya Allah aman jaya, financial goals-nya bisa terpenuhi. Tapi kalau yang sudah berkeluarga agak unik sedikit Mbak Ririn. Kalau sudah berkeluarga itu dia harus ada yang namanya disposable income. Apa itu disposable income? Karena nggak bisa sama nih. Maksud saya adalah kalau pakai rumus yang tadi nih 60% gitu ya. Saya suami istri, anak satu. Oke, saya masih bisa nih uang merah saya untuk kehidupan hari-hari 60%. Oh iya, karena suka ada yang nanya, cicilan masuk di mana ya Mbak ya? Gitu kan ya. Sebetulnya cicilan adalah masuknya di area si uang merah, tapi juga bisa menjadi uang biru kalau ternyata itu menjadi sebuah aset yang produktif nantinya ya. Menjadi sebuah investasi kemudian. Nah, jadi kan akan beda ya kalau misalnya orang yang menikah anaknya satu, sama-sama gaji 10 juta gitu kan ya. Terus dia 60%-nya buat uang merahnya 6 juta. Soalnya, nah, oke. Nah, jadi pasti kan akan beda ya orang yang berkeluarga anak satu, anak dua, anak tiga, atau anaknya satu tapi ternyata dia harus menghidupi orang tuanya gitu kan. Nah, jadi nggak bisa lagi memang plek-plek pakai angka
30% tadi kayak single gitu ya. Makanya kalau yang masih single, mumpung masih single, itu rasionya dijalanin. Insya Allah nanti nggak mumet ngurusin keuangannya. Nah, kalau yang sudah menikah, lihat lagi tadi sih disposable income-nya. Jadi, lihat dari budgetingnya, apakah tadi harus kebutuhan yang primer, yang prioritas tadi ya, kalau nyambung sama Mbak Riri, yang prioritasnya berapa, kemudian juga dihitung dari income, kemudian setelah yang prioritas mana, gitu kan, oh ini kebutuhan pendidikan anak satu, kebutuhan anak dua, anak tiga, dan lain sebagainya. Mbak di rumah, lalalalala. Lalu ada sisanya. Nah, itulah yang disebut dengan disposable income. Nah, dari disposable income ini, kalau terpaksa mau mengambil sebuah cicilan untuk sebuah aset yang produktif, maksimal adalah 30% dari si disposable income-nya. Contoh ya Mbak Ririn, sebuah keluarga, anak satu, anak dua deh misalnya. Anak dua income-nya misal 15 juta gitu kan ya. Income 15 juta setelah dirunut kebutuhan prioritasnya ternyata itu habisnya adalah 10 juta, sisa 5 juta gitu kan ya. Nah, itu berarti 5 juta itu adalah disposable income. Jadi, kalau mau melakukan sebuah cicilan itu hanya boleh 30% dari si disposable income ini. Gitu Mbak Ririn. Barulah sisanya itu digunakan untuk sebagai uang biru, mau nggak mau gitu kan ya. Dan juga jangan lupa kalau ternyata tidak punya cicilan, berarti si disposable income harus dimaksimalkan menjadi uang biru dan uang hijau gitu. Kenapa? Kalau enggak nanti nggak ada financial goals yang tercapai kalau semuanya habis buat kebutuhan hidup yang lewat begitu saja. Justru disposable income itu harus bisa memenuhi kebutuhannya dia untuk financial goals-nya. Tapi juga tetap dia punya porsi dana darurat dan untuk asuransinya dia tetap manajemen resikonya termanageable gitu. Semoga cukup jelas ya, tapi suara yang Mbak Ririn hilang lagi. Oke, ada yang komen dari teman saya. Hai Restu, katanya ye cicilan KPR uang biru. Uang biru kalau jadi aset produktif ya disewakan gitu kan ya. Kalau jadi rumah tinggal aja itu nggak jadi uang biru. Nah, sekarang pertanyaan Mbak Ririn lagi. Kalau gajinya sedikit bagaimana ya Mbak? Gitu ya. Sementara aturan LTV Bank untuk cicilan KPR bisa 30% income. Yeay. Betul, betul. Sementara aturan. Nanti kita bahas ini lagi ya, Mbak Restu. Aku nyambung ke pertanyaan dari moderator ya, dari Mbak Ririn. Kalau gajinya sedikit bagaimana ya? Oke, jadi teman-teman, ini sering banget saya bertemu dengan orang-orang yang, bahkan ada juga yang kalau mau ketemu saya itu takut-takut. Jadi maksudnya gini, Mbak, aku tuh bukan kelas kakap banget gitu Mbak, income-nya yang sampai aku tuh perlu ngobrol sama seorang financial planner gitu kan. Tapi aku merasa kayaknya aku perlu ngobrol. Nah, kan? Jadi nggak perlu takut gitu. Jangan Anda merasa bahwa income Anda itu kecil dibandingin yang lain. Kalau Anda selalu membanding-bandingkan, nanti yang namanya merencanakan keuangannya itu nggak akan pernah bisa berjalan dengan mulus. Pasti nanti financial goals-nya berubah-ubah mulu karena selalu membanding-bandingkan gitu. Jadi saya selalu bilang mau gajinya gede, mau gajinya kecil, angka gede kecil itu relatif tergantung bagaimana Anda menerimanya. Yang pertama harus dilakukan pastinya bersyukur karena Anda masih bisa mendapatkan income. Apapun itu bentuknya, berupa gaji, berupa omset bisnis, itu boleh. Apapun itu selama itu Anda dapatkan, bersyukur dulu, itu kuncinya. Baru yang kedua, hilangkan dari pikiran Anda mengenai angka besar dan juga angka kecil. Yang utama yang Anda harus pikirkan adalah, saya punya financial goals apa ya? Itu dulu aja. Jadi kalau misalnya ternyata sudah tahu apa financial goals-nya, baru dihitung ulang apakah dengan income saya yang ada realistis untuk mencapai financial goal saya. Gitu. Nah kalau misalnya setelah dihitung, wah kayaknya nggak mungkin nih ya gitu. Nah goals harus tetap ada, tapi yang bisa dilakukan adalah adjust goal-nya. Misalnya ternyata goal-nya setinggi langit gitu ya. Saya suka bilangnya kalau mau adjust sama financial goals itu harus kalau bisa pakai kata SMART. SMART itu adalah spesifik, yaitu tahu goals-nya tuh harus detail, jelas gitu kan. Oke, saya mau misalnya
menyekolahkan anak saya di sekolah A pada waktu nanti TK gitu ya. Gak harus A banget, tapi yang sekelas seperti yang A. Jadi kita tahu punya bayangan seperti apa. Kemudian M itu measurable, bisa dihitung. Apa sih ukuran kesuksesan dari angka ini? Oh, berarti angkanya nyampe nih sekian rupiah untuk memasukkan si anak ini di TK ataupun di SD tersebut. Kemudian A ini saya jadi lupa deh kan. Untuk yang A saya lihat dulu. Kemarin padahal saya baru ngomong. R-nya adalah realistik, jadi itu memang bisa dijalani. Kemudian T-nya adalah time duration, jadi harus ada durasinya. Kapan financial goal-nya ini akan dicapai? Karena kenapa tetap butuh waktu? Karena buat kita bisa menghitung berapa banyak yang kita harus sisihkan supaya financial goals kita ini tercapai. Sebentar ya, saya buka ini dulu. Atau soalnya suka ada yang menganggap A-nya tuh beda-beda gitu ya teman-teman. Sebentar, saya buka dulu. Ada pertanyaan lagi sambil saya apa, membuka. Oke, saya baca dulu ya yang dari sementara aturan LTV Bank untuk cicilan KPR itu bisa 30% dari income. Iya, itu apa namanya, idealnya adalah kalau ternyata dia memang juga bisa menekan berbagai pengeluaran dia yang primer-primer tadi ya. Jadi kalau mau ngikutin gaya seperti rasionya anak single 60-30-10 gitu, silahkan aja. Cuman biasanya kalau saya ketemu sama orang-orang untuk yang sudah menikah, agak sulit kalau dia mau di 60-30-10 gitu ya. Khususnya yang 30 yang uang biru. Kalau uang hijau biasanya mereka masih karena kecil ya porsinya. Cuman untuk mereka yang mau melakukan uang biru untuk perencanaan financial goals itu kadang-kadang suka agak banyak berpikirnya ini mana dulu nih. Karena 60%-nya tadi uang merah itu udah banyak kepake. Oke, dari Vizu. Bu, bagaimana jika pada suatu waktu perekonomian tiba-tiba merosot seperti masa pandemi sekarang, padahal sebelumnya sudah memperhatikan income? Apabila mencicil ini itu. Oh, oke. Bila dalam satu posisi sudah keburu ada cicilan, ya kan? Eh, sekarang kejadian nih ya, ada pandemi corona. Kemudian income-nya merosot yang membuat dia jadi bingung gimana untuk menyikapi ini. Yang pasti tadi saya udah sempat bilang di depan ya, kalau udah berpasangan harus ngobrol bareng, lalu adjust untuk budgeting rumah tangganya. Kalau berkenaan sama cicilan, lihat lagi apakah cicilan ini cicilan produktif atau cicilan konsumtif. Kalau yang bentuknya cicilan konsumtif, saya sarankan sebaiknya segera dilunasi. Misal, ternyata beli handphonenya cicilan 12 bulan, gitu kan ya. Nah, itu kalau bisa dilunasi saja. Karena balik lagi, karena angka cicilan itu kan pasti ya. Jadi angka cicilan itu nge-fix ya teman-teman kan. Maksudnya kalau punya cicilan handphone tiap bulan bayarnya misalnya ternyata 750.000. Ya udah, bulan depan kan juga bayarnya 750.000, 750.000. Jadi karena angka cicilan itu angkanya adalah fix, nggak bisa teman-teman apa-apain lagi gitu. Kalau tadi budget rumah tangga kan masih bisa, oke yang ini saya kurangin, ini yang ini. Tapi kalau cicilan kan udah angkanya segitu ya. That's why untuk yang cicilannya konsumtif, saya sarankan untuk segera dilunasi saja gitu. Tapi kalau yang bentuknya cicilannya adalah produktif, contohnya adalah KPR, nah itu coba untuk bernegosiasi sama banknya bagaimana untuk melakukan restrukturisasi berkenaan dengan turunnya si income tersebut. Karena sekarang juga ada beberapa relaksasi yang dilakukan oleh pemerintah. Gitu, Mbak. Semoga menjawab ya untuk Mbak Vizu. Karena gini, takutnya ya Mbak Vizu, kalau misalnya cicilan konsumtifnya tidak segera dilunasi, terus tiba-tiba yang tadi income-nya udah turun 70, turun lagi jadi 50, turun lagi jadi 30. Ini cicilan belum kelar gitu kan ya, angkanya nggak berubah gitu. Kalau misalnya itu udah lunas kan kepala lebih enteng gitu ya, dia masih bisa adjust sama untuk makan dan yang lain-lainnya. Oke, sekarang dari moderator saya, gimana ya Mbak, karena pemasukan sedikit dan terbiasa berhutang, gimana cara menahan diri agar tidak berhutang? Oke, paling mudah kalau saya bilang adalah, ini karena saya financial planner syariah ya Mbak Ririn ya, jadi saya suka menekankan bahwa
Ingatlah bahwa income itu datang kepada kita berupa titipan. Titipan dari siapa? Titipan dari Allah Subhanahu wa taala. So, endingnya kita tuh akan ditanya dong, itu titipan saya, income yang saya sudah kasih ke kamu, kamu pakai buat apa aja? Gitu kan ya. Nggak lucu ya kalau jawab, aduh, buat hutang. Gitu kan ya. Jadi, kalau menurut saya, soal berhutang ini harus dari mindset. Jadi kalau kita punya mindset bahwa karena saya dapat titipan income dari Yang Maha Kuasa, jadi saya sebaiknya gunakan ini dengan sebaik mungkin, sehingga ketika saat saya berpulang kepadanya, saya bisa mempertanggungjawabkan income yang diberikan kepada Yang Maha Kuasa tersebut. Balik lagi, menahan diri supaya tidak berhutang tadi. Kalau kita mau menunjukkan ketakwaan kita juga, kita berarti harus atur keuangan dengan baik. Yang kedua adalah benar-benar coba untuk bisa membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Kebanyakan yang hutang itu karena keinginan sih, Mbak Ririn. Keinginannya mau itu, mau ini, mau itu, Ana banyak gitu kan ya. Lapar mata gitu. Kalau nggak ada keinginan sih sebetulnya jarang ya. Saya lihat orang karena nggak bisa makan terus sekarang ya kebanyakan kalau apa middle class people gitu ya, kan nggak ada gitu dia dapat uang 5 juta gitu kan ya. Kemudian dia nggak bisa makan, dia ngutang lah 5 jutanya buat apa gitu kan ya. Jadi kan berarti yang bikin ngutangnya adalah keinginan tadi. Kebanyakannya sih begitu. Jadi aku cuma bisa kasih 2 tips untuk yang itu. Yang pertama, ingat bahwa itu adalah titipan dari Yang Maha Kuasa supaya kita lebih bisa memaknai uang yang kita dapat. Lalu yang kedua adalah tentang membedakan keinginan dari kebutuhan. Semoga itu bisa lebih atur mindset ya supaya tidak gampang dan terbiasa untuk berhutang. Oke, kalau ada yang mau bertanya silakan. Hai, ada teman saya dari jauh ya, dari Finland. Hai Mei, saya diundang oleh teman-teman dari Education for Family dengan moderatornya adalah Mbak Ririn. Nah, karena Mbak Ririn suaranya nggak keluar, jadi pertanyaannya Mbak Ririn itu lewat chat. Nggak apa-apa Mbak Ririn, that's okay. Wah, mantap Bu. Oh ya Bu, bagaimana dari saya lanjutin ya dari Mbak Fizu. Wah, mantap Bu. Oh ya Bu, bagaimana agar tetap bisa meningkatkan kemesraan bersama suami meskipun sedang dilanda kesulitan ekonomi seperti sekarang. Oke, benar. Justru kalau kita lagi dalam kesulitan seperti ini, kita tetap harus jaga kemesraan dengan pasangan. Setuju banget. Apalagi ini berumah tangga, kita ngadepinnya berdua, kan gak sendirian, gitu kan. Nikah kan berduaan, kita nggak nikah sama tembok gitu. Jadi kita harus membangkitkan kemesraan itu sama pasangan kita. Gimana caranya? Coba kalau misalnya tadi urusan keuangan itu sudah selesai dibahas gitu ya tadi, kita udah tahu mana budget yang mau kita revisi, udah tahu. Oke, sayang sepakat. Jadi kita sama ya. Mulai besok kita makannya nasi, tahu, telur dan kecap sampai 3 hari, baru nanti ganti lagi. Selalu kalau bisa juga dibawa jokes aja gitu lah ya. Insya Allah ini suasana pandemi ini akan segera berlalu gitu ya. Jadi kalau lagi mengalami musibah, jangan terlalu terfokus akan musibahnya. Jadi sama kayak orang kalau lagi ngadepin masalah keuangan kan fokusnya, aduh gimana. Jadi kadang-kadang jalan pendek jadinya pengen cepet-cepet ngutang gitu kan. Jadi kalau bisa, kalau misalnya mau menjaga kemesraan di saat lagi sulit ekonomi gini, kalau bisa sering-sering bercanda sama pasangannya, kasih jokes gitu kan ya. Saya ini ada jokes lucu nih, atau nunjukin ada video lucu gitu, lucu banget ya gitu kan ya. Kalau bisa juga kalau sudah berkeluarga dan memiliki anak, libatkan anak-anak gitu dalam membangun kemesraan bersama pasangan. Contoh paling simpel, misalnya, Dek, nih, Papa tuh udah susah-susah kerja, kamu tulis dong di kertas. Nih, tulis, Papa, makasih ya udah keluar rumah walaupun di luar ada corona. Kita sayang Papa, gitu. Minta anaknya bikin tulisan, kasih ke pasangan kita. Insya Allah, yang tadinya suami lagi mumet, baca gitu pasti juga terharu. Jadi, libatkan seluruh anggota keluarga dalam membangun kemesraan dalam lingkungan keluarga Anda. Gitu. Oke, semoga menjawab ya Mbak Fizu. Lalu dari Mbak Ririn, gimana cara pencatatan yang baik? Oke, ada tips. Sekarang udah enak Mbak Ririn, kita hidup di era digital ya. Ini kalau saya suka bilang, anak milenial kalau nggak bisa nyatet keuangan dengan baik, kebangetan.
Kenapa? Karena sekarang aplikasi ada banyak banget. Saya sampai bingung kadang kalau lihat aplikasi mau yang mana. Nih kalau Mbak nggak percaya ya, di handphone saya aja aplikasi ada 4 untuk aplikasi keuangan. Untuk budgeting, saya ada pakai Spendi, saya ada pakai budget. Sebentar saya buka ya. Saya ada pakai Wally, ada pakai Spendi, ada pakai Spending. Lah itu. Saya punya 3 bahkan aplikasi keuangan saya yang saya gunakan. Jadi justru sekarang karena era digital, catatan keuangannya nggak akan hilang, Mbak Ririn. Kalau dulu kan mungkin nyatet di kertas, jadi bisa gone gitu kemana gitu kan. Kalau sekarang semuanya di handphone, dicatatnya lebih enak. Jadi coba untuk di handphone bikin aplikasi-aplikasi ini sangat membantu sekali ya Mbak Ririn untuk memudahkan kita dalam mengatur budgeting. Bikin aja coba kan bisa ngatur tuh saya mau misalnya buat belanja rumah tangga kita setup misalnya angkanya 5 juta. Nah, kita kan nanti habis belanja apa masukin. Coba dilakukan selama 2 bulan aja deh. Lebih idealnya sih 3 bulan. Coba 2 bulan coba lihat. Lalu lihat di aplikasinya. Oh, iya nih saya boros ternyata di bagian yang ini gitu ya. Karena kita masukin semuanya secara digital, jadi kebaca. Lalu cara paling mudah lagi selain kita pakai aplikasi, kalau kita melakukan belanjanya itu secara online, misalnya kita menggunakan sebuah aplikasi, saya sebut aja nggak apa-apa ya. Saya kita pakai GoPay, kita pakai OVO, kita pakai Link aja, terus apalagi tuh ya, pakai Dana gitu ya. Nah, itu malah lebih enak lagi untuk kita bisa tracing history pembayarannya kita. Jadi kalau mau satu saat kita duduk dan kita lihat sebulan ini dari aplikasi itu, saya pakai buat apa aja sih? Lihat itu, lalu diklasifikasi. Oh, yang ini buat lucu-lucuan ya, buat saya beli apalah, misalnya beli kopi kayak apa gitu ya. Yang satu lagi, oh ini memang buat keluarga nih, buat makan martabak rame-rame misalnya gitu. Oh, yang satu lagi ini, oh ternyata ini sebenarnya saya nggak penting-penting amat, untuk itu cuma ngejar cashback aja gitu kan ya. Nah, yang itu silakan coba sekali aja Anda coba lihat ya selama duduk lihat pengeluaran Anda sebulan dari aplikasi-aplikasi itu ya dari e-wallet Anda itu dipakai buat bayar apa aja. Dari situ nanti biasanya tersadarkan dengan sendirinya. Oh my god, ternyata ya ini yang saya lakukan selama sebulan ini. Nanti kalau udah gitu agak insaf dikit kalau bisa selamanya ya. Jadi kalau pencatatan keuangan yang baik saya sarankan Mbak Ririn karena sekarang udah era digital silakan aja untuk menggunakan berbagai aplikasi. Tadi saya udah bilang ya, aplikasinya ada Wally, W-A-L-L-Y. Kemudian kalau mau ada lagi juga Spendi, S-P-E-N-D-E-E. Lalu ada lagi yang lebih simple, itu namanya Spending gitu. Nah itu saya pakai itu untuk budgeting rumah tangga saya gitu ya, untuk semua financial saya. Dan sekarang ada lagi pertanyaan, apa semua pemasukan dan pengeluaran perlu dicatat atau yang besar-besaran aja? Oke. Nah, sebetulnya coba lakukan satu kali semua pengeluarannya itu dicatat semuanya dari yang kecil sampai yang gede, tapi selama yang 1 bulan itu. Cuman buat lihat aja, kan selama ini mungkin juga nggak pernah duduk ya dan benar-benar melihat gitu kan ya, gimana sih ini pencatatannya saya gitu. Nah itu coba duduk sekali aja lakukan pencatatan detail selama sebulan itu tuh apa aja sih pengeluarannya, itu cuma buat mirroring aja sama diri kita. Apa sih selama sebulan yang saya lakukan? Tadi kan pencatatan tuh udah tuh Mbak. Jadi sekali Ya, aja oke. coba dilakukan gitu ya, yang sebulan. Cuman buat mirroring kita aja gitu, financial check up kita aja gitu. Oh ini, karena saya yakin biasanya nggak banyak orang melakukan itu kok, dan bahkan biasanya nggak pernah juga. Gitu. Kadang kalau ada klien saya gini, Mbak, tunggu ya Mbak ya, aku harus siapin mental dulu untuk mengisi ini. Karena saya suka ngirim Excel kan, gitu. Itu udah detailnya banget yang di Excelnya saya gitu kan. Aku siapin mental dulu Iya. untuk ngisi ini. Oke, nggak apa-apa gitu. Nah, ini ada pertanyaan Iya. deh. Itu ada pertanyaan Mbak. Silakan Mbak Irma tanya, apa yang membacakan? Ini ya, Bentar. berapa persen sih dari ini Mbak Irma kakak saya, Mbak. Oh, oke. Halo, Mbak. Berapa persen sih dari penghasilan tabungan yang perlu disisihkan untuk biaya darurat tadi ya, tak terduga biaya tak terduga, Mbak? Apa Oke. nih? Berapa nih? Berapa persen dari penghasilan tabungan yang perlu disisihkan untuk biaya tak terduga? Oke. Ada 2 hal ya berkenaan dengan biaya tak terduga ini. Yang pertama memang itu adalah bentuknya biaya tak terduga. Jadi kalau saya itu biasanya suka info sama di seminar-seminar atau dimanapun.
dari budgeting kita yang tadi 60% itu, kan tadi 60, 30, 10. Tapi kalau sudah berkeluarga dari disposable income-nya. Nah, kalau ternyata dari Anda yang berkeluarga nih ya, misalnya Mbak Irma nih dari 100% income, ternyata misalnya 65% atau 70% itu adalah untuk kebutuhan rumah gitu ya. Sisanya adalah untuk saving, kemudian sisanya adalah untuk manajemen risiko gitu. Nah, dari si 70 ini untuk kebutuhan tak terduga itu sisihkan 3-5% saja. Apa sih sebetulnya kebutuhan tak terduga? Ini beda sama dana darurat. Itu two different thing gitu ya. Jadi jangan disamakan. Contohnya biaya tak terduga adalah kekondangan. Nggak rutin ada sih, tapi bisa tiba-tiba bulan ini banyak banget yang nikah gitu kan ya. Bulan depan nggak ada gitu kan ya. Terus ternyata misalnya lagi biaya tak terduga lainnya adalah memberikan sumbangan atau takziah gitu kan ya. Tiba-tiba donasi mungkin ya mengalami musibah, itu kita bisa masuk di situ. Jadi di setiap bulannya ada 3-5%. Saya suka bilangnya adalah miscellaneous, lain-lain. Jadi ada angka pos lain-lain yang selalu saya sisihkan di situ. Bisa juga tiba-tiba mau tadinya teman-teman yang biasanya kita nggak pernah kasih hadiah ulang tahun, tiba-tiba kesambit apa kayaknya lagi pengen ngasih gitu kan, jadi tak terduga juga gitu kan. Itu satu. Lalu yang kedua, kalau relatednya sama dana darurat, ini harus dipisahin sendiri, itu beda sama yang tadi gitu. Dana darurat saya udah info ya, at least berapa yang harus dimiliki. Jadi tadi waktu awal-awal saya ulang lagi aja karena tadi kayaknya juga iya diulang lagi Mbak. Yes, untuk dana darurat itu memang harus dimiliki, apalagi untuk yang sudah berkeluarga. Gunanya apa? Gunanya adalah kalau terjadi ya kayak sekarang ini, ada pandemi gitu kan, atau bisa jadi nggak ada pandemi, bisa aja ada perang dunia ketiga gitu, terus jadi resesi global gitu kan, jadi income terpengaruh. Nah, kalau kita nggak punya dana darurat, kita jadinya tidak bisa melanjutkan keuangan kita. Gimana rumusnya dana darurat? Terbagi menjadi 4. Yang pertama buat single and available, lalu yang kedua adalah single with baggage, lalu yang ketiga adalah married tapi no children yet, lalu yang keempat adalah married sudah dengan anak. Untuk yang single and available itu 3 bulan kali pengeluaran yang penting-penting aja, yang urgent, makan, minum, transport, pulsa itu. Jadi kalau misalnya biayanya 3 juta, maka 3 bulan kali 3 juta. 9 juta dia harus simpen di tempat yang liquid, yang dalam waktu sehari bisa cair. Contohnya di tabungan, di deposito syariah, di logam mulia, di reksadana pasar uang syariah juga boleh. Nah, kalau yang single with baggage ini apa sih? Single sih, nggak punya suami atau belum punya istri, tapi dia menanggung hidup orang tuanya, atau dia menanggung hidup adik-adiknya, atau saudara-saudaranya. Nah, itu sebaiknya bisa di angka 6 bulan. Itu dana daruratnya. Lalu untuk yang menikah belum ada anak, di 6 bulan juga. Kalau yang sudah menikah dengan anak 1, sebaiknya di 12 bulan. Gitu. Semoga menjawab Mbak Irma ya. Iya. Ya Mbak, ya tadi ya, terkadang Mbak kedengeran suara saya? Aman ya. Oke. Makasih banget nih Mbak penjelasannya. Oke, terkait pencatatan nih Mbak gitu ya. Kan kadang bingung juga ya kalau yang perintil kadang tidak tercatat juga gitu ya. Nah, itu gimana ya menyiasatinya biar tetap konsisten, biar bisa kita tahu besarannya, kita pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa sih gitu loh, biar tetap tercatat, itu gimana ya Mbak ya? Oke, memang itu masalah klasik buat setiap orang gitu ya. Mungkin waktu pertama kali dilakukan, kan tadi yang penting dia bisa berkaca dulu gitu kan ya, oh ternyata begini ya flow keuangan saya gitu. Nah, memang akan sulit buat banyak orang juga, semua juga nggak mungkin Mbak gue catatin satu-satu gitu perintilannya gitu. That's okay. Yang penting adalah ketika kita sudah melakukan yang pertama kali tadi, kita udah tahu ini keadaan keuangan kita bulanannya minus, stabil, balance, atau surplus gitu kan. Yang penting kita tahu itu dulu, minus apa enggak gitu kan. Iya, benar. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata aman-aman aja, nggak minus, nah itu kita langsung sudah plotkan untuk financial goals-nya kita, gitu. Yang tadi, oke, financial goal saya misalnya ternyata sudah berkeluarga, misalnya mau ada ini yang
penting, misalnya buat kebutuhan sekolah anak saya gitu kan ya. Oke, nanti anak saya financial goals-nya nanti bisa masuk kuliah. Saya harus punya backup plan kalau dia kuliah negeri atau ternyata dia nggak lulus SBMPTN, saya bisa kuliah swasta gitu kan ya. Nah, itu kan berarti sudah dirancang dari awal financial goals-nya gitu. Jadi udah langsung begitu dapat income langsung di-postkan untuk financial goals-nya. Wah, ada temannya ya. Nah, iya. diarahkan Oke, Mbak. financial goals itu. Baru nanti kalau misalnya ada sisa dari si financial goals itu, kita baru gunakanlah untuk kebutuhan kita. Yang penting kan kita udah tahu sisanya berapa. Yang penting sudah teramankan financial goals-nya kita. Jadi nggak perlu pusing lagi mikir-mikir. Misalnya ternyata setelah financial goals kita udah rancang, udah kita eksekusi juga, sisanya uangnya 5 juta. Ya udah, hidup dari 5 juta itu aja, Mbak. Gitu. Iya ya Mbak. Ya cuman ya tadi ya Mbak ya terkait dengan ada nih beberapa nih Mbak. Misalkan yang tadi gajinya mulai menurun gitu kan. Kemarin ada nih yang konseling nih Mbak. Dia kerja kan. Kemudian gajinya turun. Jadinya turun lumayan 50% lah ya. Terus dia harus menanggung keluarganya seperti itu. Menanggung keluarganya yang kebetulan orang tuanya sudah pensiun gitu kan. Nah ini ada titipan pertanyaan juga dari beliau. Gimana nih caranya nih menyiasatinya nih biar nggak stres banget katanya gitu. Oke, jadi yang pertama sama. Ketika kita sudah dalam situasi seperti ini, semuanya harus dibicarakan. Komunikasi penting, Mbak Ririn. Informasikan sama nih, ketika orang tuanya tinggal sama dia, orang tuanya taunya makannya lengkap gitu kan ya. Terus taunya setiap kali beliau minta apa dipenuhi gitu kan ya. Nah, komunikasi bersama. Informasikan bahwa ini situasi sekarang income saya lagi turun 50%. Jadi mungkin kita akan meng-cut beberapa hal. Kita sama-sama yuk untuk melewati ini semua gitu. Bahkan mereka bisa diajak diskusi juga, Pah, Mah gitu misalnya ya. Kira-kira kita mau potong yang mana nih dari budget ini supaya kita bisa survive sama-sama menghadapi ini. Jadi biar nggak jadi ada ngedumel dalam hati gitu kan ya Mbak ya. Jadi aduh gimana yang udah turun, bayarin orang tua pula. Nah, libatkan mereka juga, beri pengertian gitu ya bahwa situasinya memang lagi seperti ini gitu kan. Itu sebetulnya yang bisa dilakukan. Sama pada akhirnya kalau itu sudah tercapai ya, komunikasinya sudah terjalin, sepertinya banyak orang yang juga akan paham dan memaklumi bahwa tidak bisa semua kebutuhannya dipenuhi gitu, Mbak. Oke. Iya, halo? Yes. Masih kedengeran? Aman. Halo? Ya, kedengeran. Oke. Masih berapa menit lagi nih, Mbak? Aku nggak tahu waktunya tadi. Udah nggak lihat soalnya waktunya tadi mulai jam berapa karena tadi kita sibuk nyobain. Kenapa? Oh iya, tinggal sekitar 5 menitan lagi, Mbak. Oh, terakhir nih, Mbak, edukasi ke anak gimana nih, Mbak, terkait keuangan? Oke, nice. Good question gitu ya. Banyak juga yang sering nanya sama saya berkenaan dengan yang sudah memiliki keturunan ya. Mbak, gimana sih cara ngomong sama anak soal si keuangan ini? Nah, yang pertama, sampaikan bahwa uang itu nggak datang tiba-tiba. Itu yang paling penting. Jadi bahwa kita itu untuk bisa mendapatkan income, kita perlu mendapatkan ridho dari Allah dan kita beraktivitas, kita berikhtiar untuk bisa mendapatkan income tersebut. Dan setelah kita melakukan ikhtiar tersebut, akhirnya kita bisa mendapatkan income-nya. Jadi perlu, di saya munculnya 20 menit, 20 detik lagi. Jadi itu, yang pertama tahu bahwa uang itu nggak datang tiba-tiba, dan yang kedua, yang terakhir adalah libatkan anak untuk mulai membangun habit untuk menabung dan tahu harga barang itu berapa.